Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kamu hanya karena kasih anugerah-Mu saja ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Engkau, kami mohon hikmat daripada Engkau Tuhan. Biar setiap firman disampaikan Bapa dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh kami jalankan, boleh kami laksanakan Bapa, dan boleh kami sehari-hari ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, semenjika kami menyerahkan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, biar kemuliaan-Nya saja yang muncul ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa firman ini dalam awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Kristus. Kembali kita bertemu lagi di ibadah online di Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu perkataan yang membangun. Di dalam hidup bersosial kita memerlukan namanya komunikasi. Ya, komunikasi hari-hari yang kita jalankan, yang kita laksanakan, yang kita temui sehari-hari, baik bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan teman kita, ataupun di lingkungan pekerjaan kita. Tidak terlepas dengan namanya komunikasi. Komunikasi boleh dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan berkaitan dengan komunikasi verbal yang kita aplikasikan dalam bentuk suara, dalam bentuk tulisan. Firman kali ini belajar ya, bagaimana sih sebenarnya kita harus berkomunikasi sesuai dengan firman Tuhan, supaya setiap perkataan kita merupakan perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, dan bukan perkataan yang menyesatkan atau bahkan membuat celaka orang lain. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita wajib menjaga perkataan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah dari awal saya sampaikan bahwa kita perlu komunikasi. Komunikasi verbal dalam hal ini, di mana kita melakukan sebuah perkataan yang membangun. Lalu mengapa sih kita harus menjaga perkataan kita? Ada 3 hal yang saya sampaikan saat ini. Yang pertama, yaitu perkataan kita memiliki kuasa. Perkataan kita adalah benih yang ditaburkan, yang berbuah mengikuti kita. Dalam artian, setiap apa yang kita katakan, itu berdampak pada orang lain. Di dalam Amsal 13, ayat 2a dikatakan, dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Dalam hal ini berarti apa? Setiap yang kita katakan itu akan menjadikan timbal balik dalam kehidupan kita dan memberikan dampak terhadap orang yang kita ajak komunikasi. Sehingga kita harus benar-benar berhati-hati dalam berkata-kata, karena akan mempengaruhi kehidupan orang lain, bahkan mungkin kehidupan kita sendiri. Lalu yang kedua, perkataan seperti doa. Perkataan kita menentukan kita berhasil atau tidak. Mari kita sama-sama baca satu ayat yang ada di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, jadi kita harus benar-benar berhati-hati terhadap lidah kita. Kebenaran, kebaikan, dan kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan berkat bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Jadi, antara lidah dengan perkataan kita itu sangat berkaitan erat. Kadang orang ngomong, cuma sekedar ngomong kok. Tapi tidak bisa seperti itu. Karena apa? Setiap perkataan kita ini memberikan dampak yang saya sampaikan. Baik buruknya itu bisa berakibat dari kata-kata yang kita sampaikan. Berikutnya poin yang ketiga. Mengapa sih kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Yaitu perkataan kita dipertanggungjawabkan, bahkan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini ada ayatnya. Jadi bukan sembarang apa kata saya atau kata orang lain, tapi firman Tuhan yang sendiri yang berkata bahwa perkataan kita dipertanggungjawabkan bahkan sampai di akhirat. Ayatnya ada di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan,
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya. Ya, jadi berapa banyak kita berkata-kata selama kita hidup ini akan dihitung oleh Allah. Setiap kata itu diperhitungkan. Tidak ada satu kata pun yang telah kita ucapkan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan, yang tidak akan dibukakan. Semua akan dibukakan oleh Tuhan pada saatnya nanti. Kemudian bagaimana sih kita menjaga perkataan kita? Ya, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pikirkan, atau kita berpikir sebelum berbicara. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita sebagai renungan sebelum kita berbicara. Yang pertama yaitu pertanyaan, benarkah yang kita katakan? Ya. Ada di dalam Amsal 12 ayat 19, ya. Di sini disampaikan bahwa bibir yang mengatakan kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dalam arti apa? Kita harus berpikir, kalau apa yang kita akan sampaikan tidak mengandung kebenaran, ya jangan disatakan. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu mewakili dari firman Tuhan yang kita sampaikan. Semua harus mengandung kebenaran. Dan kebenaran itu akan tetap selama-lamanya. Sedangkan dusta itu hanya sekejap mata. Dan berarti apa? Pasti akan ketahuan juga kalau kita berdusta. Jadi harus kita pikirkan, benarkah yang kita katakan? Ya. Lalu pertanyaan nomor 2 yang sekiranya bisa kita tanyakan dalam diri kita sendiri sebelum kita berkata-kata, yaitu adalah, pantaskah yang kita katakan? Mari kita lihat di Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucaplah syukur. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, ya, itu benar-benar kita pikir sebelum kita katakan. Tadi pertanyaan kedua adalah, pantaskah yang kita katakan? Jadi sejujurnya kalau kita akan berkata-kata atau berbicara, itu harus kita pikirkan, pantas nggak ya saya katakan ini? Ya, yang kita sampaikan ya sejujurnya adalah harus yang baik. Dalam artian bukan kata-kata jorok, apalagi kata-kata menghujat orang. Ya, yang belum tentu kebenarannya juga. Seringkali di media massa, di televisi kita sering nonton banyak berita-berita yang notabene tidak bisa dianggap benar, dalam arti tidak teruji kebenarannya. Bahkan ada yang mengatakannya ada menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang tidak sopan. Nah, itu yang harus kita cermati sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar kata yang pantas untuk orang itu dengar. Ya. Yang terakhir, pertanyaan ketiga adalah, bergunakah yang kita katakan? Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita benar-benar sampaikan atau sedang kita akan katakan, harus kita pikirkan, sebenarnya yang saya sampaikan ini berguna apakah tidak? Bermanfaat atau tidak? Atau malah kita sampaikan justru memberikan rasa khawatir, atau akan menimbulkan perselisihan. Ya. Hal ini yang harus kita pikirkan. 3 pertanyaan, yaitu benarkah yang kita katakan, pantaskah yang kita katakan, dan bergunakah yang kita katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui bagaimana sih kita memberikan perkataan kepada orang lain, sekarang kita belajar sebenarnya ada berapa jenis sih perkataan yang membangun. Yang pertama yaitu adalah kata-kata yang lemah lembut. Ada di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Jadi kata-kata atau yang lemah lembut itu bisa meredakan amarah. Jadi kalau kita lagi bersama dengan teman kemudian bertengkar, ya wajar. Dalam bersosial tadi saya bilang berkawan, ya kita biasalah kalau selisih pendapat, ya. Kalau yang satunya nadanya tinggi, ya kitanya yang merendah. Jangan dua-duanya nadanya tinggi. Tidak akan meredakan amarah. Tadi sampaikan di Amsal 15 ayat 1 dikatakan bahwa kata-kata yang lemah lembut itu bisa meredakan amarah. Ya, jadi kata-kata yang lemah lembut ini penting di dalam kita bersosial, dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Poin nomor 2 mengenai jenis perkataan yang membangun adalah
kata-kata yang pengertian. Ada di dalam Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Iya, dari sini dikatakan bahwa perkataan itu harusnya pengertian. Dalam arti apa? Kita harus benar-benar mempertimbangkan setiap apa yang kita katakan. Tidak asal berbicara, tidak asal, apalagi kita biasanya suka paling gampang adalah menuduh orang lain. Kita harus terlebih dahulu mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Dengan penuh pengertian, kita memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga apa yang kita katakan bukan justru menambah konflik atau menimbulkan pertengkaran, atau lebih bahaya lagi apa? Bisa membuat adu domba. Ya, jadi perkataan, kata-kata yang pengertian itu sangat mempengaruhi dalam kita berkomunikasi. Lalu yang terakhir, jenis perkataan yang membangun itu adalah kata-kata penghargaan. Ayatnya di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, jadi sudah sepantasnya lah yang kita sampaikan atau kita perkatakan adalah kata-kata yang mengandung penghargaan. Dalam arti apa? Kita menghargai orang lain, kita menghargai teman kerja kita menghargai saudara kita, bahkan kita menghargai diri kita sendiri. Bukannya kata-kata kita sampaikan bukanlah kata-kata yang bersifat menghina, melecehkan, atau bahkan merendahkan. Itu yang membuat akhirnya menimbulkan pertengkaran. Kata-kata penghargaannya sangatlah penting, tapi bukanlah penghargaan yang dibuat-buat, tetapi harus yang tulus dari dalam diri kita, terucap melalui perkataan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Seperti apa kita hidup hari ini, esok, dan yang akan datang, sama pentingnya dengan apa yang kita katakan setiap harinya. Karena itu, menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita setiap hari adalah cara terbaik memelihara hidup. Apalagi di kondisi seperti ini, yang boleh dikata situasinya gampang sekali untuk menyulut seseorang, menimbulkan amarah, atau bahkan menimbulkan perpecahan. Tuhan menghendaki melalui perkataan kita, hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang. Setiap kata-kata kita harus menjadi berkat bagi semua orang, bagi teman kita, bagi keluarga kita, ataupun bagi siapapun yang kita temui, bahkan orang yang tidak kita kenal pun. Kita harus bertutur kata dengan baik, yang mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan, yang menjaga setiap perkataan kita untuk kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, firman Allah mengajak kita untuk kita memiliki kata-kata yang lemah lembut, yang penuh pengertian, dan yang penuh penghargaan. Saya bacakan satu ayat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih. Jadi perkataan kita membuat kasih kita juga bertumbuh akan iman kita, akan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita nyanyikan satu pujian, berikan seluruh hati. Imani kata-kata dalam pujian ini, yang kita mendengar firman Allah, biarlah kata-kata kita kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang memberikan pengertian kepada orang lain, dan kata-kata yang memberikan penghargaan sehingga iman mereka dibangkitkan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku.
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Biarkan perkataan kami perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan apa yang Kau katakan dalam kitab suci. Perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan kelemah lembutan, perkataan yang memberikan pengertian kepada orang lain, dan perkataan yang memberikan penghargaan sehingga orang lain dibangkitkan imannya Tuhan, dipulihkan kembali keadaannya, dipulihkan kembali dari situasi yang terpuruk untuk terangkat kembali. Dan kami perlu kuasa-Mu Tuhan untuk hal ini. Sebab itu berkati kami semua yang hadir hari ini, yang mendengar firman Allah ini, agar kami memiliki perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangun. Sungguh di dalam situasi seperti ini, biarkan kata-kata kami boleh membangkitkan semangat orang lain Tuhan, bertumbuh di dalam iman, kembali kepada Engkau, mempunyai pengharapan yang besar, yang benar di dalam Engkau. Dan itu kami perlukan Tuhan. Kami mohon urapan kasih, kuasa daripada Roh Kudus untuk menaungi setiap perkataan kami. Tuhan, di hari ibadah ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam ibadah ini. Tuhan menolong, memberkati hidup mereka. Tuhan menyertai dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, untuk anak-anak mereka juga. Tuhan tolong satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala-gembala sidang dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam kekurangan. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Juga sidang jemaat di mana-mana tempat, ya Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan tolong, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang putus asa Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, dan mereka yang sedang kekurangan Tuhan cukupi, Tuhan memberkati. Biar melalui perkataan yang kami ucapkan Tuhan, iman mereka dibangkitkan, mereka selalu berseru kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan, biar kiranya kasih kemurahan daripada-Mu tetap mengalir di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sidang jemaat tetap angkat tangan saudara, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah sawan berkat bagi sesama. Jadilah terang. Jadilah saksi. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pulang dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat semua menerima berkat ini, kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.